Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir, market naik sebesar 2,7%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,89 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga klik hype button in every videos ya. Sip, selanjutnya kita masuk aja langsung ke chartnya, dan kondisi BTC untuk hari ini not bad ya, dimana jam 7 pagi tadi dia berhasil daily close di angka 114.263. Dan kalau kita perhatiin di sini volatility-nya itu mulai pick up di jam 8 malam sampai seterusnya lah begitu ya. Nah, waktu jam 1 subuh FOMC meeting minutes ya, ini kan terjadi hari ini ya. Tadi subuh kita bisa di sini ada volatility ya, dia bergerak ya, turun dulu sedikit tapi ujung-ujungnya naik lagi ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin awalnya sedikit ada panik sedikit lah, karena kan the Fed sebelumnya cenderung nggak terlalu bagus. Nah, mungkin ada orang yang berspekulasi ya bahwa nggak bagus lagi, tapi pada faktanya sebenarnya nggak, lebih ke wait and see. Jadi masih sama seperti sebelumnya begitu ya. Nah, buat yang belum tahu sebelumnya seperti apa, basically di bulan Juli kemarin FOMC-nya itu mereka voted untuk tetap mempertahankan interest rate di tempat yang sama gitu. Jadi tidak ada perubahan ya. Nah, tetapi untuk pertama kalinya sejak 1993 ada double dissent disebutnya, atau enggak, keputusan itu split decision. Ada yang tidak setuju. Ada dua board member yang tidak setuju. Yang pertama adalah Michelle Bowman dan yang kedua Christopher Waller ya. Nah, mereka berdua ini sama-sama concern about the weakness in the labor market. Jadi menurut mereka labor market ini melemah nih ya, ada pelemahan. Nah, pelemahan ini menurut Waller dan Bowman lebih berbahaya resikonya dibandingkan dengan apa yang ditakutkan oleh board member yang lain. Seperti inflasi yang mulai naik gara-gara tarif ya. Lalu ada kemungkinan bisa makin naik lagi kalau interest rate turun. Tetapi menurut Bowman dan Waller itu lebih kecil resikonya dibandingkan kalau sampai labor marketnya ini udah jelek. Kalau sampai udah benar-benar jelek, nah itu kasarnya analoginya adalah seperti mobil yang mesinnya mati, kita lupa injek kopling. Nah, kalau kita udah lupa injek kopling, udah mati mesinnya, ya harus di starter ulang kan. Nah, itu yang mereka concern begitu ya. Tetapi sayangnya views mereka ini masih minoritas di the Feds begitu. Ya, jadi mostly masih sama seperti di bulan Juli kemarin, tidak terlalu banyak perubahan. Dan ya kalau kita bisa di sini ya, rata-rata orang masih setuju di September akan cut rates. Tetapi setelah itu apakah akan cut rates lagi? We don't know. Terakhir kali mereka bilang akan cut rates 2 kali tahun ini. Nah, kalau September terjadi ya tinggal kita lihat selanjutnya kapan. Apakah di November, Desember, Oktober? We'll see ya. Tapi ya baik lagi, yang dikatakan oleh Waller dan Bowman ini ya memang bisa mengerikan juga, dan jangan-jangan ini yang mungkin bisa menjadi trigger nanti bear market ya, kalau sampai the Feds telat untuk melakukan intervensi gitu ya. Tapi apapun itu ya sudah sih, kita jangan menebak-nebak mereka akan melakukan apa ya. Sabar aja, kita tunggu September apakah turun atau enggak, dan kita lihat implikasinya ke market gitu. Karena ya buat lo yang nggak tahu ya, kita sudah upload nih mengenai statistik September kemarin. Jadi buat lo yang nanya-nanya, bang, gimana bang statistik September? Apakah pasti merah? Apakah akan ada perubahan karena ada the Feds dan seterusnya? Nah, itu boleh lo tonton ya. Kita udah bahas detailnya di video itu. Gitu. Tapi intinya apa? Ya, intinya ya kita lihat nanti untuk yang bagian si cut rates ini, karena sesuai yang ya kita sudah bahas di video kita sebelumnya ya, di urusan yang September itu kita nggak punya data specifically saat the Fed melakukan cut rates di post halving year ya, cut rates di post halving year di September begitu. Nah, jadi ya lebih baiknya sih lu nonton video itulah, karena kita jelasin jauh lebih panjang lebar. Kalau di sini ya terlalu pendek, dan kalau gue paksain jelasin di sini juga ya ini video bisa kepanjangan ya gitu ya. Jadi gue udah specifically sengaja gue pisahin. Dulu kan gue suka gabungin tuh ya, data-data penting, lalu statistik penting itu gue masukin juga dari CWT. Sekarang gue rasa banyak orang yang miss gitu ya, kelewat gitu. Nah, jadi lebih baik gue buat satu video begitu mengenai statistik penting. Nah, untuk September sekali lagi gue sudah up kemarin. Jadi buat lo yang penasaran, monggo bisa cari di channel gue ya. Sip. Untuk hari ini, hari Kamis. Nah, hari Kamis biasanya paling padat.
Selain dari FOMC, kita kan ada initial jobless claim di jam setengah 8, lalu juga ada Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan di jam 9 kurang 15 akan ada S&P Global Manufacturing PMI, lalu Services PMI, dan juga Existing Home Sales. Nah, yang paling penting yang mana? Yang paling penting adalah ini, initial jobless claim. Karena ini masuk ke dalam concern-nya si Waller dan Bowman juga. Begitu. Jadi banyak yang concern urusan labor market, dan tentunya initial jobless claim itu sangat terkorelasi dengan labor market. So, ya buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 malam belum kena target TP, pertimbangkan tutup posisi duluan. Itu minimal buat yang konservatif. Buat yang agresif, pasang SL deh, ya. Sip, beres kurang lebih seperti itu untuk fundamentalnya. Sekarang kita balik lagi ke TA. Untuk TA-nya ya kita nggak bisa tutup mata ya. Kita jebol MA50 dan 20 nih ya. Pertarungan duel antara 20 dan 50 kali ini dimenangkan oleh ya MA20 sebagai resisten sayangnya ya. Nah, jadi ya walaupun sekarang mulai ada peningkatan, statistically speaking itu cukup besar ya probability-nya kita akan membuat lower low, dan itu terjadi berkali-kali seperti yang kita bisa lihat di sini. 20-50 jebol, apa yang terjadi? Lower low ya. Lalu di sini ya ini lebih ekstrim ya, 20-50 jebol, lower low ya. Lalu kita mundur lagi ke belakang. Nah, di sini nih ya. 20-50 jebol, lower low nggak? Lower low, lebih rendah daripada di sini. Ya, jadi bisa dibilang nyaris tiap kali. Bahkan di sini pun lihat nih, dikejar sama wick doang nih. Jebol 20-50, lower low, walaupun hanya wick. Begitu. Ya, jadi historically speaking, statistically speaking, ya kita harus siap dengan possibility lower low. Ya, tetapi lower low-nya nggak perlu harus kayak begini. Orang kadang-kadang mikir, wah lower low kayak di Februari hancur, muntah darah gitu ya. Nggak harus begitu. Bisa saja cuma seperti di sini ya, hanya weak saja dan naik lagi. Itu bisa ya. Nah, tetapi kita nggak bisa tahu kapan kita dapat yang begini, yang muntah darah sama yang cuma weak doang, yang tipis-tipis begitu. Ya paling kalau mau kita kira-kira ya secara fundamental aja. Kalau fundamentalnya nggak banyak yang aneh-aneh, ya mungkin begini cukup. Tapi kalau fundamentalnya aneh-aneh, ya bisa muntah darah seperti ini. Gitu ya. Jadi ya udah persiapkan saja ya dengan segala macam skenario yang ada. Karena lagi-lagi ya kita itu nggak bisa tahu masa depan. Ya, kita nggak tahu masa depan, maka cara terbaik adalah mempersiapkan semua skenarionya. Dengan kita siap semua skenario, kita akan lebih tenang. Kita nggak akan stres kalau tidak kejadian main skenario kita. Gitu. Selalu adakan backup plan. Sama kayak hidup lah. Lu hidup nggak ada kalau nggak ada backup plan juga berantakan. Ya. Wah, pokoknya saya kalau nggak jadi PNS mati gitu kan, nggak? Konyol sekali. Walaupun ada sih yang berpikir seperti itu ya, tapi nggak bisa. Ya itu membuat orang banyak yang kena mental karena mereka tidak mempersiapkan plan B. Gimana kalau plan A nggak kejadian? Gitu. Nah, orang yang selalu mempersiapkan plan mereka sampai plan C, Z. Nah, di situ mereka cenderung akan tidak panik saat tidak kejadian sesuai dengan harapan utama mereka. Begitu ya. Sip, langsung aja kita masuk dulu ke ETH dulu deh tipis-tipis ya. Untuk ETH lebih gila nih, dia ngepump. Jadi setelah ngedam 5,57 ini malah ngepump 6,38. Wah, ya buat yang setia DCA senyumnya mungkin sekarang sedikit lebar nih. Waduh, asik ya. Ya asik lah. Enak kan, nggak stres. Ya, nggak usah terbebani dengan nebak harus kemana. Ya nggak udah, pokoknya kena support, ya kita akumulasi, kita DCA. Gitu ya. Makanya banyak sekali orang-orang TCI yang sudah lama, ya warga-warga TCI yang sudah lama, ya banyak yang bilang enak ya bang cara TCI, nggak stres, tinggal beli, ya dikasih tahu, ya diingetin berkali-kali belinya di mana. Udah gitu nanti naik asik, tinggal pikirin TP-nya. Nah itu pun SOP-nya bisa lu sendiri, tergantung setiap orang bisa berbeda-beda. Jadi very flexible, tapi benang merahnya profit tanpa stres, asik kan? Ngapain coba? Lu profit tapi stresnya setengah mati. Ya stres itu adalah pembunuh nomor satu. Ya, jangan sampai stres. Dan yang menyebalkannya udah pembunuh nomor satu, stres tuh ngebuat kita lebih sulit untuk berpikir jernih. Jadi ya, sekali lagi, ya kita buat semua trading plan kita itu sebisa mungkin kecil stresnya, atau lebih bagus lagi stress free. Dengan seperti itu kita akan lebih efektif. Ya, sip. Di XY dia stuck ya di antara MA20 dan 50 sudah 2 hari ya. Untuk BTCD dia turun lagi dan bahkan nyaris membuat lower low. Wah,
Gila nih, ya mungkin orang-orang yang udah nggak sabar sekali untuk altcoin season, tapi still ya kita nggak bisa sembrono karena sebelum-sebelumnya sembrono banyak yang mutadarah kan. So ya gue ingatkan sekali lagi kita masih dalam masa-masa lampu kuning ya karena balance sheet masih begini ya trajektorinya masih terus turun. Interest rate juga belum ada keputusan untuk diturunkan ya belum ada nyata lah, belum ada tindakan nyata, masih semua omong-omong doang gitu ya, masih belum ada benar-benar action gitu. Maka dari itu ya belum ada pivot. Selama belum ada terjadi pivot ya masih lampu kuning gitu. Wah bang nanti telat dong. Ya enggak dong, kan udah 40%. Lu udah pegang 40% di alts. Jadi kalau sampai ternyata tiba-tiba kita masuk ke altcoin season, ya sudah 40-nya akan boom meledak. Dan sisanya kita tinggal akumulasi lagi. Jadi kita tuh di TCI sengaja ambil jalan tengah ya, tengah di mana lu resikonya terjaga ya dong ya 60-40, 60-nya BTC. Bagi lo yang menggunakan rasio itu pasti kerasa dibandingkan dengan teman-teman lo yang pakai 100% altcoins. Udah banyak juga yang coba tadinya hancur di altcoins, sekarang dibenerin 60-40, portonya bukan cuma bener tapi malah udah profit lagi. Gitu kan ya. Nah, jadi udah banyak yang membuktikan dengan rasio itu aman. Ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan kalau sampai kita masuk ke altcoin season ya secara tiba-tiba boom ya tiba-tiba pivot, kita nggak akan kaget juga. Kenapa? Karena ya udah kita punya 40%, biarkan 40%-nya berkembang. Kalau sekarang kan masih lampu kuning. 40%-nya kalau udah tembus dikit misalkan 42, 43 alts-nya. Nah, itu di rebalance ke BTC lagi. Tapi kalau sudah lampu hijau, biarkan dia berkembang gitu kan. Ya udah kan enak sebenarnya. Kita dalam posisi yang secara risk reward ratio-nya itu pas, nggak terlalu beresiko, nggak terlalu konservatif begitu. Nah orang tuh kadang-kadang sulit untuk bisa di tengah-tengah. Orang tuh sukanya ekstremis ya. Kalau all in gila cacing-cacing naga-naga ya bener-bener maksimum kayak semi judi bahkan kadang-kadang ya bukan semi judi bener-bener berjudi saja. Nah tapi satu lagi ada juga yang ekstrim. Wah ekstrim konservatif nggak mau pegang lagi all sama sekali. Itu jauh lebih mending. Itu jauh lebih mending dan itu menurut gua nggak ada salahnya. Yang salah tuh yang terlalu ambil resiko berlebih. Karena ujung-ujungnya apa? Rungkat lagi kan. Ya. Nanti kayak waktu itu lagi tuh ya. Gimana nih minus? Jangan banyak bacot. Udah, beresin porto gua. Lucu ya. Rusak di luar, minta dibenerin di sini ya. Konyol sekali dengan attitude seperti itu. Ya susah lah ya. Ya sebenarnya itu salah satu hal yang harus dibenerin dari generasi zaman sekarang mungkin ya. Sebenarnya mungkin bukan cuma generasi zaman sekarang, tapi orang-orang zaman sekarang karena kebiasaan mungkin di internet gitu. Jadi kadang-kadang tuh seenak jidat begitu ngomong. Karena kalau zaman dulu kan orang harus ketemu muka. Jadi ya harus menjaga sopan santun ya, menjaga tutur kata dan lain-lain. Zaman sekarang karena di internet, wah, ya apalagi role modelnya itu ya, lu nggak percaya gua anjing goblok gitu katanya kan, ya. Ya susah juga sih. Ya memang internet itu plus minus lah ya. Banyak plusnya tapi minusnya juga menyebalkan kadang-kadang. Oke, sip. Kita masuk aja langsung ke buy limitnya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by VMAX. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini ya, VMAX masih berjalan eventnya ya dari tanggal 8 Agustus sampai tanggal 31. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Di sini kita bisa mendapatkan banyak trading boosters dan juga bonus sampai 220 USD yang menunggu lo ya. Apa saja caranya untuk bisa kita mendapatkan bonus bang? Susah nggak? Ya tergantung, ada yang susah ada yang nggak ya. Yang paling gampang adalah ini, semua orang bisa lakuin ya. Tinggal bikin akun, pertimbangkan atau menggunakan link referral kita di bawah ya. And then KYC. Itu langsung bisa mendapatkan 10 USD dalam bentuk trading bonus ya yang lo bisa pakai untuk trade and then ya profitnya lo bisa WD begitu ya. Nah, buat lo yang first time deposit juga dan trading future sekali saja, lo bisa mendapatkan lagi ekstra 10 USD lagi. Ini yang paling gampang ya. Sisanya dalam bentuk trading bonus ya. Jadi apabila lo net deposit lebih dari 1000 akan mendapatkan sekian dan seterusnya. Ini cukup banyak ya. Lo bisa tinggal baca satu persatu mana yang cocok buat lo gitu ya. Nah, ini bisa dibaca dulu buat lo yang tertarik silakan. Kalau lo nggak ada ganjelan semuanya udah cocok, monggo bisa dilanjut ya. Ya, tapi lagi-lagi yang paling gampang sih ini ya, tinggal KYC, sign up. Nah, itu bisa langsung dapat 10 USD dalam bentuk trading bonus ya.
Nah, selain itu juga di VMAX ini trading botsnya sangat lengkap ya. Ada mulai dari futures maupun spot ya. Ada futures grid, ada juga signal trading, ada juga martingale DCA secara futures maupun spot. Jadi banyak sekali pilihannya ya. Dan kalau kita di sini kita bisa cari mana bot yang paling cocok buat kita gitu ya. Nah, selain itu juga VMAX ini ada kerjasama ya dengan Quantoshi. Nah, Quantoshi ini biasanya ya bisa dipakai di berbagai macam exchanger juga. Nah, tetapi mereka ada kerjasama khusus dengan VMAX. Jadi lebih terintegrasi lah kasarnya seperti itu. Nah, kita terakhir sudah ikuti juga ya. Jadi ini bukan gua trade secara sendiri ya, tapi ini gua ngefollow Quantoshi. And then kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, baik lagi ini baru sebentar sih ya, baru relatif sebentar. Kita lihat nanti lebih panjangnya seperti apa. Nah, buat lo yang pengen coba ya silakan. Bisa saja tinggal di copy ya, bisa langsung di Quantoshinya atau di gua, karena ya sekali lagi gua juga ini ngefollow si Quantoshi gitu ya. Itu sih kurang lebih ya untuk dari VMAX. Sekali lagi ini sampai tanggal 31 Agustus. Jadi masih cukup panjang waktunya. Buat lo yang tertarik boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di VMAX. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC masih belum ada setup futures, jadi langsung aja ke spot. Spotnya di angka 111.752, 109.503, dan 107.274. Itu untuk DCA ya, untuk akumulasi secara spot ya. Nah, untuk di Ethereum kita bisa di sini buy limitnya jadi berubah lagi ya, dan buat lo yang sudah mendengarkan dengan baik dan beneran dibeli, ya lu udah dapat 2 posisi di sini ya. Tapi buat lu yang mungkin belum nih ya, masih kemarin masih tutup telinga gitu ya. Nah, sekarang kalau dikasih kesempatan lagi ya silakan dibeli. So, buy limitnya di angka 4.219,2, MA20 dan 4.009,4 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Untuk posisi futures juga masih belum ada setup ya, karena opennya di bawah dari 20. So, ya belum ada setup. Sip. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini akan ada wejangan dulu tipis-tipis lah ya. Nah, untuk wejangannya ini berhubungan sekali dengan ya dalam beberapa hari, sorry. Sehari lagi kita akan ada event ya, ini ya. Event yang gimana ya, sebenarnya kita udah bahas kemarin sih ya. Jadi FOMC kan hari ini ya, tetapi nanti besok ya. Besok kita itu akan ada speech dari Bang Jerome. Nah, ini dilakukan nanti di Jackson Hole ya, itu daerah di US lah ya. Nah, jadi ada simposium The Feds di mana banyak yang mengkhawatirkan di situ Bang Jerome akan ngomongin panjang lebar mengenai ya interest rate decision maupun macroeconomics in general. Nah, itu kalau sampai statementnya hawkish, ya market bisa drop dengan signifikan, atau in general market bisa volatile lah, karena ya si Bang Jerome akan ngebahas mengenai macroeconomics dan interest rate. Itu ya itu hal yang lagi memang sangat sensitif kan di market. Interest rate itu lagi sangat dipantengin, lagi sangat dilihat oleh banyak orang begitu, karena ya sekarang kebijakan ini akan mempengaruhi market, terutama risk on asset begitu. Jadi hati-hati ya, volatility akan cukup besar. Ya, sekali lagi gue akan mengingatkan, please jangan ditebak ya. Sekarang gini deh, kalau misalkan kita ngomong ditebak gitu ya, kita tebak kemarin nih, kita tebak data inilah FOMC misalkan, FOMC. Nah, di FOMC kita tebak, wah ini pasti Jerome akan ngomong jelek nih, soalnya kemarin nggak terlalu bagus ya, kali ini bakal jelek lagi, pasti kita bakal ke dump ya. Nah, buat lo yang nge-short, apalagi nge-short kayak ETH gitu ya, ya hancur nggak? Ya hancur lah. Ini malah ngepam gitu kan, karena ternyata hasilnya netral, dan kita nggak bisa tahu apakah hasil netral pasti akan buat pump, nggak juga, bisa aja sideways seperti BTC. Nah, jadi banyak sekali faktor X yang kita tidak tahu di market. Jadi justru kalau banyak ketidakpastian, hindari untuk paksakan trade di jam-jam itu kan. Tapi banyak orang yang menjadikan market itu sebagai kasino mereka gitu. Ya cuman terdengar lebih pintar dong. Wah, menurut saya ya, kali ini FOMC meeting akan hasilnya itu dovish karena bla 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 begitu ya. Oh enggak, menurut saya ini hasilnya akan hawkish karena The Fed kemarin ngomongnya sebelumnya hawkish juga dan seterusnya. Itu nggak beda sama gini, gua pegang Barca nih, 200.000 gue pegang Barca. Oh enggak, yang menang bakal Real Madrid. Beda, Barca tuh ada yang cedera gini-gini. Enggak. Nih,
Gua ikut 200.000, gua pegang Real Madrid. Itu nggak ada bedanya. Sama-sama judi seperti itu. Cuman kalau lo di kasarnya di finance akan terdengar lebih pintar gitu. Wah, gila ya. The Feds, dia ngerti tuh the Feds interest rate. Padahal itu judi. Judi yang terdengar pintar saja. Begitu, ya. Ya, itulah. Jadi banyak orang yang sebenarnya tuh nggak mau terlihat berjudi, tetapi inginnya berjudi. Nah, makanya mereka melakukan ini. Itu mereka tebak-tebakan hasil. Gitu. Jadi janganlah ya. Itu tuh sama aja kayak judi bola, nggak ada bedanya. Gitu, ya. Sip, itu aja untuk hari ini atau lebih tepatnya untuk DCWT sesi pertama. Selanjutnya kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan makan uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.